beberapa minggu yang lalu atau 1 bulanan yang lalu ada tokoh terkenal di Bogor yang meninggal. Kebetulan beliau adalah guru besarnya oleh teman-teman Salafi Wahabi. Beliau adalah Abdul Qadir Jawas Al-Maghfurlah. Banyak kontroversi, banyak juga menarik penasaran bagi teman-teman yang pro dan kontra bagaimana cara merawat jenazah tersebut, dari mulai memandikan, mengkafani, mencelatkan, bahkan sampai dikubur. Tentu semua penasaran bagaimana caranya, apakah bisa sama persis seperti yang selalu diajarkan oleh Abdul Qadir Jawas almarhum, atau ada bumbu-bumbu yang lain, dalam arti tata caranya tidak sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Abdul Qadir Jawas sebagaimana dia mengajarkan kepada penggemarnya atau murid-muridnya. Nah, ini pas saya ketemu kitab nih, nggak sengaja saya coba kupas satu hadis ya. Bagaimana kita yang masih hidup ini punya kewajiban untuk merawat atau memulasara jenazah sampai menguburkannya. Salah satu hadis yang saya baca adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, akhrajahu Muslim. Jadi hadis dari Abi Sa'id, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah menjauhkan amarahnya atau menjatuhkan ridhonya kepada beliau. Kalau Abi Sa'id berkata, apa yang dikatakan hadis ini hadis qauli, karena beliau menyebutkan sebagai qaula Rasulullah, berarti beliau mendengar kalimat itu dari Rasulullah. Ini hadis qauli namanya. Qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda Rasulullah, apa yang dikatakan? Laqinu mautakum, talkinlah, bacakan talkin, tuntun dia di kupingnya atau dekat mayatnya dengan talkin, kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada siapa? Mautakum, kepada orang-orang yang mati di antaramu. Dengan apa? La ilaha illallah. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membacakan talqin, menuntun kepada sang mayat dengan apa? Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, saya melihat dalam banyak video yang beredar ketika setelah diberangkatkan dari rumahnya sampai di tempat sholatnya, disolatkannya maksud saya, dan sampai ke kuburannya, ada sekian jamaah yang lain yang barangkali karena tadi antara kegalauan atau kebingungan dia dengan menjalankan apa yang diajarkan sang guru, yaitu Abdul Qadir Jawas, dengan pengetahuan ilmu-ilmu yang didapat di lingkungan. Karena memang lingkungan kita, diaku atau tidak, sudah mendarah daging tradisi adalah memperlakukan mayat dengan cara-cara seperti yang kita lihat, dari mulai mengkafani dengan ditutup. Nah, ditutup kafan itu juga ketika udah mati di keranda itu ditutup, itu juga bagian-bagian yang diawali ketika Sayyidatina
Fatimah meninggal, karena beliau Sayyidatina Fatimah termasuk putri Rasul yang pemalu, sehingga ketika akan meninggal beliau berwasiat supaya tidak kelihatan bentuk tubuhnya dengan kain kafan yang membalut, dia minta ditutup gitu. Nah, Habib Walid tidak melakukan itu, nggak apa-apa, tapi banyak yang lain juga ya, terdengar sayup-sayup gitu masih mengucapkan kalimat tahlil di kuburan pun, meskipun dia melarang untuk tidak boleh ada sholat di atas kuburan. Banyak juga video beredar mereka melakukan sholat, padahal dalam konteks Syafi'iyah itu juga tidak dianjurkan, meskipun boleh-boleh saja gitu. Kita cukup dengan sholat gaib di tempat yang tidak di atas kuburan. Nah, ini saya kira sesuatu yang harus kita kaji secara mendalam, tidak hanya satu pihak saja, apalagi kita berada di Nusantara dengan tradisi gotong royong yang luar biasa, dengan tradisi memuliakan jenazah dengan luar biasa. Ini adalah sesuatu bagian yang harus kita lakukan dan kita lestarikan. Apalagi ini juga ada tuntunan hadisnya hadis nusul. Jadi insya Allah ini adalah kuat. Jadi kepada siapa saja yang meninggal, ya perlakukan jenazah tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang selama ini dianut dan tidak melanggar syariat oleh masyarakat kita, sehingga tidak menimbulkan satu kontroversi, melahirkan fitnah dan seterusnya. Saya terus terang aja merasa sedih ya ketika Pak Abdul Qadir Jawas meninggal, sehingga banyak meme-meme yang saya kira juga tidak terlalu baik, tapi ya itulah dunia ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sendiri selama hidup terlalu ekstrim terhadap satu hal, sehingga ketika sudah tidak ada, bukan lagi empati